Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad James Faralafi, NIM 250601048, Prodi Teknik Industri kelas A sore kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan roto final project. Nama objek terpilih yakni Kue Basah Mama Alin, alamat Jalan Pengganden, RT 17 RW 4 nomor 45 Desa Pengganden, Kecamatan Manyar Gresik. Output objek terpilih yaitu produk jajanan pasar kue basah. Di sini saya akan menerangkan 3 materi body of knowledge. Yang pertama, BOK Engineering Economy. Tujuan utama dari BOK Engineering Economy adalah menyediakan kerangka kerja sistematis dalam menganalisis aspek ekonomi dari proyek-proyek teknik. Yang kedua, BOK Quality and Reliability Engineering. BOK Quality and Reliability Engineering adalah kerangka kerja standar yang menjadi pedoman bagi insinyur untuk menjamin produk tidak hanya bagus saat dibuat, tapi juga awet saat digunakan. Yang ketiga, BOK Ergonomy and Human Factors. BOK Ergonomi Human Factors bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang manusiawi jika teknik mesin fokus pada mesin dan teknik sipil fokus pada bangunan, maka bidang ini fokus pada manusia. BOK Engineering Economy. Klasifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Breakdown klasifikasi biaya tetap Engineering Economy membahas analisis biaya dan manfaat dalam proses produksi kue basah untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Biaya produksi kue basah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya peralatan. Jenis biaya tetap, jenis biaya, depresiasi, rincian penyusutan nilai alat produksi, biaya per sekali produksi yaitu 1.200. Jenis biaya pajak bangunan, rincian pajak rumah lokasi produksi, biaya per sekali produksi 66,7. Total biaya tetap dari jenis biaya, rincian, dan biaya per sekali produksi yakni 1.266,7. Breakdown klasifikasi biaya variabel. Biaya variabel per sekali produksi yaitu yang pertama tepung terigu 1,5 kg, harga satuan 8.000, total 12.000. Yang kedua telur setengah kilogram, harga satuan 30.000, total 15.000. Yang ketiga gula merah 400 gram, harga satuan 12.500, total 5.000. Yang keempat, tepung ketan 0,25 kg, harga satuan 10.000, total 2.500. Yang kelima, gula pasir 1,5 kg, harga satuan 16.000, total 24.000. Pasta pandan 1, harga satuan 1.000, total 1.000. Pengembang 1, harga satuan 2.000, total 2.000. Susu SKM 1. Yang keenam, pasta pandan 1 bungkus, harga satuan 1.000, total 1.000. Yang 7, pengembang 1 bungkus, yaitu harga satuan 2.000, total 2.000. Yang ke-8, susu SKM 1 bungkus, harga satuan 5.000, total 5.000. Yang ke-9, mentega 1 bungkus, harga satuan 1.000, total 1.000. Garam 1 bungkus, harga satuan 500, total 500. Yang ke-11, air 2 liter, harga satuan 1.500, total 3.000. Yang ke-12, kelapa setengah biji, harga satuan
20.000, total 30.000. Yang ke-13 minyak 1 liter, harga satuan 18.000, total 18.000. Yang ke-14 gabin 3 pack, harga satuan 11.000, total 33.000. Total biaya variabel per sekali produksi yaitu 152.000. Selanjutnya estimasi perkiraan biaya produksi per satuan yaitu biaya bahan baku 152.000, biaya bahan penolong 7.000, biaya tenaga kerja tidak ada, biaya energi 15.000, biaya sewa gudang tidak ada, biaya sewa mesin tidak ada, biaya promosi tidak ada, biaya depresiasi 1.200, biaya pajak bangunan 66,7. Penentuan umur ekonomis dan depresiasi dua mesin atau alat bantu produksi berdasarkan metode garis lurus. Breakdown depresiasi tahunan alat yang pertama, mixer Philips, harga beli 300. Dari mulai tahun 2024 bulan Januari sampai Maret biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 37.500, nilai akhir 262.500. Bulan April sampai Juni biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 75.500, nilai akhir 225.000. Bulan Juli sampai September biaya depresiasi 37.500, akumulasi 112.500, nilai akhir 187.500. Bulan Oktober sampai Desember biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 150.000, nilai akhir 150.000. Tahun 2025 bulan Januari sampai Maret biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 187.500, nilai akhir 112.500. Bulan April sampai Juni biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 225.000, nilai akhir 75.000. Bulan Juli sampai September biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 262.500, nilai akhir 37.500. Oktober sampai Desember biaya depresiasi 37.500, akumulasi depresiasi 300, nilai akhir 0. Selanjutnya breakdown depresiasi tahunan alat yang kedua yaitu oven kompor, harga beli 450.000. Tahun 2024 bulan Januari sampai Maret biaya depresiasi 56.250, akumulasi depresiasi 56.250, nilai akhir 393.750. Bulan April sampai Juni biaya depresiasi 56.250, akumulasi depresiasi 112.500, nilai akhir 337.500. Bulan Juli sampai September biaya depresiasi 56.250, akumulasi depresiasi 168.750.000, nilai akhir 281.250.000. Bulan Oktober sampai Desember biaya depresiasi 56.250, akumulasi depresiasi 225.000, nilai akhir 225.000. Tahun 2025
bulan Januari sampai Maret. Biaya depresiasi 56.250. Akumulasi depresiasi 281.250. Nilai akhir 168.750. Bulan April sampai Juni. Biaya depresiasi 56.350. Akumulasi depresiasi 337.500. Nilai akhir 112.500. Biaya bulan Juli sampai September. Biaya depresiasi 56.250. Akumulasi depresiasi 393.750. Nilai akhir 56.250. Bulan Oktober sampai Desember. Biaya depresiasi 56.250. Akumulasi depresiasi 450.000. Nilai akhir 0. Quality and Reliability Engineering. Rekapitulasi jumlah produksi dan produk defect, outback, reject. Data produksi dan produk defect periode 2018. Total produksi 900. Bantat 130. Terlalu matang atau isian keluar 10. Ukuran tak sama rata 5. Kelapa kosong 15. Presentase defect per output kali 100% yaitu 17,7%. Periode 2019 total produksi 900. Bantat 130. Terlalu matang atau isian keluar 10. Ukuran tak sama rata 5. Kelapa kosong 10. Persentase defect per output kali 100% yakni 16,1%. Periode 2020 total produksi 1200. Bantat 125. Terlalu matang atau isian keluar 15. Ukuran tidak sama rata 5. Kelapa kosong 5. Persentase defect per output kali 100% yakni 13,3%. Periode 2021 total produksi 1350. Bantat 120. Terlalu matang 5. Ukuran tidak sama rata 10. Kelapa kosong tidak ada. Persentase defect per output kali 100% yakni 10%. 2022 total produksi 135.350. Periode 2021 total produksi 1350. Bantat 120. Terlalu matang atau isian keluar 5. Ukuran tidak sama rata 10. Kelapa kosong tidak ada. Persentase defect per output kali 100% yaitu 10%. Periode 2022 total produksi 1350. Bantat 110. Terlalu matang atau isian keluar 10. Ukuran tidak sama rata 5. Kelapa kosong 5. Persentase defect per output kali 100% yaitu 9,6%. Periode 2023 total produksi 2100. Bantat 130. Terlalu matang atau isian keluar 15. Ukuran tidak sama rata 10. Kelapa kosong tidak ada. Persentase defect per output kali 100% yakni 7,3%. Periode 2024 total produksi 3000. Bantat 130. Terlalu matang atau isian keluar 15. Ukuran tidak sama rata 10. Kelapa kosong tidak ada. Persentase defect per output kali 100 yakni 5%. Periode 2025 total produksi 4500. Bantat 150. Ukuran terlalu matang atau isian keluar 10. Ukuran tidak sama rata 15. Kelapa kosong 10. Persentase defect per output kali 100 yakni 4,1%.
Selanjutnya, visualisasi klasifikasi produk defect, ospek, reject. Yang pertama, jenis defect, bantat. Yang kedua, terlalu matang isian keluar. Yang ketiga, ukuran tidak sama rata. 4, kelapa gosong. Analisis hubungan sebab akibat penyebab produk defect, ospek, reject. Cacat tersebut disebabkan oleh 5M: man, mention, money, material, method, informasi, energi, lingkungan. Penyebab defect bantat, karyawan, yaitu kesalahan penimbangan bahan. Yang kedua, adonan kurang kocok. Yang ketiga, belum dipanaskan, oven belum dipanaskan. Mesin dan peralatan: 1, kompor terlalu besar. 2, panas tidak merata. 3, tidak ada mesin buat menstabilkan udara. Metode kerja: 1, suhu tidak stabil. 2, metode penutupan adonan tidak rapat. Isian tidak pas di tengah adonan. Bahan baku dan bahan penolong: kurang tepung, isian terlalu banyak, kadar gula terlalu tinggi. Lingkungan kerja: kurang pencahayaan, suhu ruangan tidak stabil, area kerja kurang memadai. Penyebab defect kedua, yakni terlalu matang dan isian keluar. Mesin dan peralatan: api gas kompor terlalu besar, suhu oven terlalu tinggi, terlalu lama di oven. Karyawan: isian terlalu banyak, lupa matikan oven, terlalu lama dikukus atau dipanggang. Metode kerja: suhu tidak stabil, metode penutupan adonan tidak rapat, isian tidak pas di tengah adonan. Bahan baku dan bahan penolong: ukuran tepung, isian terlalu banyak, kadar gula terlalu tinggi. Lingkungan kerja: kurang pencahayaan, suhu ruang tidak stabil, area kerja kurang memadai. Penyebab defect 3, ukuran tidak sama rata. Mesin dan peralatan: timbangan error karena baterainya lemah, tidak ada cetakan khusus, adonan tidak tercampur rata. Karyawan: adonan tidak ditimbang, menggunakan sendok. Karyawan: adonan tidak ditimbang, menggunakan sendok berbeda ukuran bagi adonan dengan perkiraan. Metode kerja: tekanan tangan beda-beda, isian tidak sama rata, tidak ditentukan berat berpicis. Bahan baku dan bahan penolong: 1, kualitas tepung tidak konsisten, gula tidak stabil, kualitas bahan pengembang tidak stabil. Lingkungan kerja: suhu ruangan produksi tidak stabil, ruangan produksi kurang luas, pencahayaan kurang memadai. Yang penyebab defect keempat, yaitu kelapa gosong. Mesin dan peralatan: panas tidak merata, api kompor gas terlalu besar, suhu tidak stabil. Karyawan: terlalu lama di oven, kurang paham tanda kelapa matang yang tepat. 3, kelapa terlalu kering. Metode kerja: tidak ada standar pengendalian waktu, terlalu menyepelekan proses sangrai. Proses sangrai hanya mengandalkan perkiraan. Bahan baku dan bahan penolong: supplier berbeda-beda, kelapa terlalu tua, penambahan gula terlalu awal. Lingkungan kerja: kurang luas, suhu ruangan produksi terlalu panas, kurang pencahayaan. BOK Ergonomy and Human Factors. Overview: mesin, peralatan dan breakdown, kegunaan fungsi mesin dan alat bantu kerja. Yang pertama, mesin. Mixer adonan digunakan untuk mencampur bahan-bahan kue basah seperti tepung, gula, terigu, dan santan hingga tercampur rata. Yang kedua, kompor dan kukusan oven digunakan untuk proses pengukusan atau pengenggangan kue basah hingga matang. Peralatan: itu ada pisau dapur digunakan untuk memotong bahan tambahan seperti daun pandan, coklat, atau topping. Cetakan kue digunakan untuk mencetak dan membentuk kue basah. Sendok adonan digunakan untuk mengaduk dan menuangkan adonan ke dalam cetakan. Breakdown, kegunaan atau fungsi mesin dan alat bantu kerja, yaitu mixer adonan
mempermudah pencampuran adonan agar lebih homogen. Kompor dan kukusan atau oven memasak kue hingga matang sesuai standar kualitas. Timbangan digital menjamin ketepatan takaran bahan baku. Pisau dan talenan menyiapkan bahan pendukung kue. Loyang atau cetakan membentuk kue agar seragam. Sendok dan wadah membantu proses pengolahan adonan secara efisien. Rangkuman hasil amatan kondisi lingkungan kerja berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama, suhu di lingkungan kerja. Kue basah, Mama Alin tidak stabil dikarenakan tidak mempunyai alat yang untuk menstabilkan suhu udara. Yang kedua, penerangan di lingkungan kerja kue basah Mama Alin cukup atau memadai. 3. Tingkat kebisingan lingkungan kerja kue basah Mama Alin cukup bising dikarenakan banyak bunyi dari mixer serta tempat yang kurang luas untuk produksi. 4. Kebersihan di lingkungan kerja kue basah Mama Alin sangat bersih dan rapi dikarenakan tiap selesai membuat produk selalu langsung dibersihkan semuanya sehingga tempatnya steril dan bersih. Overview mesin atau peralatan pendukung kerja yang tidak ekonomis. Dalam proses produksi kue basah, beberapa peralatan kerja yang kurang ekonomis dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kelelahan bagi pekerja, antara lain mixer manual atau pegangan mixer yang tidak ergonomis. Pegangan yang licin atau terlalu kecil dapat menyebabkan kelelahan pada tangan dan pergelangan saat digunakan dalam waktu lama. Meja kerja dengan tinggi tidak sesuai postur tubuh. Meja yang terlalu rendah atau terlalu tinggi memaksa pekerja membungkuk atau mengangkat bahu sehingga menimbulkan nyeri pada punggung, leher, dan bahu. Loyang dan cetakan tanpa pegangan aman. Loyang panas tanpa pegangan ergonomis meningkatkan risiko kelelahan tangan dan potensi kecelakaan kerja. Alat mengaduk adonan yang berat dan kaku. Penggunaan alat yang terlalu berat dapat menyebabkan ketegangan otot pada lengan dan bahu. Sekian dari saya. Terima kasih.